Shalom, selamat malam. Semuanya pasti sudah mandi, semuanya pasti sudah harum. Dan saat ini mari kita mau bawa ucapan syukur kita mau beri yang terbaik. Ekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami ada di tempat ini, karena kebaikan-Mu saja. Karena kemurahan Tuhan, kami ada di rumah Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengantarkan kami di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Mari Tuhan malam hari ini Tuhan, Kau memberkati Tuhan ibadah kami Tuhan. Kami minta hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ada tanda-tanda ajaib dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kekuatan Tuhan. Ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari berkati Tuhan dari depan sampai belakang Tuhan. Setiap pribadi yang hadir di tempat ini, tutup bungkus ibadah hari ini dengan kuasa darah dan domba-Mu. Kami siap memberi yang terbaik karena Kau Allah Tuhan, kami yang layak terima segala yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur Tuhan. Dan kami berdoa juga setiap kendala-kendala teknis atau hal apapun, PLN, lampu, kami berdoa, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Semuanya berjalan dengan aman dan lancar malam hari ini. Ibadah kami, hadirat Tuhan membanjiri melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Katakan, thank you Jesus. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih Tuhan, kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, sebab Kau yang layak Tuhan. Semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, telah ku dapati kasih yang sesungguhnya, kasih yang menyelamatkan hidup kita. Kasih aku dapati, kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya
kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Siap lebih lagi, amin. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Katakan kemuliaannya, kemuliaannya mengatasi langit.
yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Malam hari ini Tuhan, hati yang baru Kau berikan. Ini doa kami Tuhan, untuk ku dapat melihat rencana
Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu selamanya. Sekali lagi, yang rindu katakan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hari. Sebab ini kerinduan kami malam hari ini, Tuhan. Biar hanya roh-Mu yang tinggal di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Ku indah bersamamu selamanya. Yang lebih dari rindu untuk tinggal, katakan, ingin selalu, amin, bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Tinggallah di dalam kami dan biar kami di dalam Engkau malam hari ini, Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah bersama, katakan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, sungguh indah bersamamu selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang selalu setia, yang selalu hadir, yang selalu tinggal di dalam kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulut kami tidak berhenti untuk memuji-muji Engkau. Hati kami melimpah, tidak pernah berhenti untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji, sebab Engkau layak disembah. Sebab Engkau adalah penguasa satu-satunya bagi kami semua. Kami sudah menerima begitu banyak berkat Tuhan dalam sesi praise and worship, dalam sesi pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan juga mau bekerja saat ini melalui sesi firman Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Hamba tidak ada apa-apanya, tapi kami percaya Roh Kudus ada untuk mengajarkan setiap kami, untuk menguatkan setiap kami, untuk menghibur setiap kami. Terima kasih Tuhan, buka mata hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita dengan luar biasa, membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, membawa kita melekat lebih lagi, menikmati kebaikan, menikmati kuasa, menikmati penyertaan Tuhan. Dan selalu kami berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan untuk hamba bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya biar kita sama-sama mau belajar sore hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini saya rindu bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Kalau ada yang gak luar biasa bilang jujur, gak apa-apa, saya sedang tidak baik-baik saja gitu ya, gak apa-apa. Kita ini manusia loh Bapak Ibu, gak selalu harus luar biasa terus. Kadang kita jatuh, tapi yang penting saat jatuh, saat naik, saat turun, saat dalam masa apapun, kita tetap mengandalkan Tuhan, amin. Dan orang yang mengandalkan Tuhan pasti penuh dengan sukacita. Sekalipun sedih, tetap penuh sukacita, amin. Puji Tuhan. Coba toleh kanan kiri lihat, kalau ada yang cemberut bilang tetap bersukacita, tetap bersukacita. Ya, jangan mikirin utang dulu gitu ya. Kita mikirin Tuhan dulu hari ini ya. Saya pengen tanya kepada Bapak Ibu Saudara yang pasti diberkati Tuhan. Pernah enggak di kehidupan ini Bapak Ibu Saudara berdoa dan Bapak Ibu Saudara merasa doanya tidak dijawab Tuhan? Pernah ya? Yang pernah angkat tangan coba. Sering ya, sering. Nah, pertanyaan berikutnya, adakah Bapak Ibu Saudara yang berdoa selalu dijawab Tuhan? Angkat tangan.
Wah luar biasa, ada loh. Harus tanya nanti rahasianya apa, apakah puasa 30 hari ya. Lah terus yang gak angkat tangan ini gimana? Apa gak pernah berdoa? Tapi kayaknya 90% tadi angkat tangan. Bahwa selalu pernah doa itu gak dijawab Tuhan. Betul? Nah, sama saya juga begitu. Nah malam hari ini saya ingin menggarisbawahi, menyaksikan, men-sharingkan firman Tuhan yang berjudul bisa ditampilkan. Doa yang benar-benar benar. Coba katakan bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Doa yang benar-benar benar gitu ya. Nah ini akan semoga, tapi saya percaya pasti menjawab setiap pergumulan kita, apalagi yang angkat tangan tadi. Kalau yang angkat tangannya semua dijawab Tuhan, puji Tuhan, tapi nggak ada salahnya didengarkan juga ya. Doa yang benar-benar benar ini akan menjawab, semoga, dan saya percaya pasti menjawab setiap pertanyaan kita. Mengapa kok sering atau kadang ada yang bilang selalu tadi, saya kaget selalu nggak pernah. Apakah yang salah ini doanya apa yang doa gitu ya? Selalu, nah sering dan selalu ya Allah, aduh. Ini harus nanti mungkin boleh kesaksian sharing sama Bapak Gembala aja ya. Kenapa kok selalu mosok sih selalu? Pasti pernah lah dijawab Tuhan. 1, 2 kali pasti pernah. Nah tetapi semoga ini bisa membuat kita tercerahkan bahwa mengapa sih kok kadangkala doa kita itu tidak dijawab Tuhan. Nah sering kita seperti itu, kita bertanya-tanya, kamu nanya gitu ya katanya Tuhan. Kenapa doamu tidak dijawab? Kenapa doamu tidak kujawab? Kamu nanya kata Tuhan. Ternyata jawabannya ada seperti ini. Ini sudah on ya. Nah ada 3 hal. Biasanya ini sudah menjawab setiap pertanyaan kita. Mengapa kita, ini dalam sudut pandang kita ya. Saya disclaimer dulu, mengapa menurut sudut pandang kita doa kita tidak dijawab. Yang pertama, karena kita menyangka Tuhan itu tidak baik. Kita meragukan kebaikan Tuhan. Sehingga kita menyangka doa kita tidak dijawab karena memang Tuhan tidak baik. Dan saya berdoa semoga tidak ada yang masih di level bayi rohani seperti ini. Kita harus melangkah lebih lagi. Di yang berikutnya, doa yang tidak dijawab menurut kita karena doa kita belum sesuai kehendak Tuhan. Wah kita rodok rohani ya. Wah karena gak sesuai kehendak Tuhan. Tuhan mau kasih yang terbaik. Betul, banyak ayatnya. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Betul. Ini juga salah satu jawaban mengapa doa kita kadang tidak dijawab Tuhan. Kadang Tuhan bilang ya, kadang Tuhan bilang tidak, kadang Tuhan bilang nanti dulu. Ya gitu ya. Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang terjadi demikian. Tetapi kebanyakan mengapa doa kita tidak dijawab? Karena apa? Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Karena karakter kita belum benar. Apa? 1, 2, 3. Karena karakter kita belum benar gitu ya. Karena kita ini masih berdoa dengan penuh kedagingan. Sehingga banyak-banyaknya kita ini tidak dijawab Tuhan. Nah kita baca bareng-bareng, saya bacakan dulu deh. Matius 6 ayat 5, mohon maaf. Matius 6 ayat 5 demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu seperti apa? Dijelaskan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat seperti ini. Sengaja datang paling awal. Berlutut berdoa nyembah Tuhan. Mengucapkan doa dibanter-banterin. Apalagi kalau lihat kanan kirinya ini orang-orang berpengaruh ya. Langsung sengaja angkat tangan. Terus dibanter, haleluya Tuhan aku percaya dengan iman gitu ya. Tapi kalau dilihat kanan kirinya itu anak-anak youth yang muda-muda. Doa salah-salah naik gitu ya. Nah ini datang ke gereja. Tapi kalau di luar aduh persoalan ini. Sudah isa ini. Meskipun Tuhan gak bisa tolong ini aku harus berusaha. Nah itu loh. Ini namanya orang munafik. Tuhan bilang suka berdoa dalam rumah ibadat tok. Pada tikungan-tikungan jalan raya. Intinya hanya untuk apa? Show off. Hanya untuk dilihat orang. Supaya mereka dilihat orang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Oh, ini upah bukan jawaban doa, bukan berkat Tuhan, bukan upah hukuman kata Tuhan. Orang munafik akan dihukum Tuhan. Jadi ini jawabannya ya. Intinya apa Bapak Ibu Saudara? Saya coba rangkumkan. Intinya bahwa tadi itu, sebentar, mohon maaf. Ya, jadi intinya apa? Pandangan dan tujuan kita masih belum benar. Kita masih memiliki motivasi yang salah dalam berdoa, dalam mencari Tuhan, dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kita masih memiliki motivasi yang salah. Bahkan mungkin semoga di sini tidak ada yang ngaku dan kelihatan ke gereja hanya untuk supaya tidak sungkan sama Bapak Gembala. Daripada sama Bapak Gembala ditelepon itu kok enggak ke gereja, ayo dong ke gereja. Wes ke gereja sesekali ke gereja, 3 kali enggak ke gereja, sesekali ke gereja 3 kali enggak ke gereja. Jangan seperti itu, saya percaya di sini enggak ada. Pandangan dan tujuan tidak benar sehingga sikap dan tindakan kita dalam berdoa tidak benar. Motivasi kita tidak benar membuat kita memiliki sikap dan tindakan tidak benar. Dilanjutkan terus-menerus akan menghasilkan karakter yang tidak benar. Sehingga Tuhan tidak berkenan. Mau doa sampai jengking-jengking, kepala di bawah, lutut di atas seperti CMI, tapi konteksnya lain yoga ya. Mau doa seperti itu jungkir balik, 1 malam, 2 malam, 3 malam, selama engkau tidak benar, jangan harap Tuhan jawab doamu. Amin. Ini untuk teguran keras buat saya juga. Teguran, benar. Kita mau berdoa, memang firman Tuhan ngomong, mintalah maka engkau akan mendapat, carilah maka engkau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi jangan lupa firman Tuhan yang lain melengkapinya. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah engkau sudah mencari Allah dan kebenarannya saat engkau berdoa? Itu pertanyaannya. Apakah engkau berdoa langsung, dalam nama Tuhan Yesus, aku minta mobil Tuhan, aku minta liburan Tuhan, aku minta healing Tuhan. Belum sempat bersyukur, belum sempat mendoakan sesama, belum sempat mendoakan keluargamu. Langsung minta menuntut Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bahwa prioritas Tuhan itu, jadi jangan kaget kalau kita kadang tidak dijawab Tuhan. Atau bahkan Tuhan bilang say no. Aku tidak mau menjawab doamu. Karena prioritas Tuhan itu bukan soal jawaban doa. Bukan. Itu gampang bagi Tuhan. Itu kecil. Seperti membalikkan telapak tangan bagi kita. Memberikan berkatnya. Tetapi yang susah adalah membentuk karakter kita. Bukan Tuhan tidak mampu. Tuhan mampu tetapi kita yang tidak mau. Prioritas Tuhan adalah untuk membentuk karakter kita. Prioritas Tuhan bukan untuk mengabulkan doa kita terlebih dahulu. Doa itu gampang. Yang penting karakter kita diubahkan lebih dulu. Amin. Bapak Ibu sepakat dengan hal ini? Amin. Ya, jadi kita belajar. Malam hari ini doa yang benar adalah doa di mana kita memfokuskan Tuhan. Dan Tuhan memfokuskan kita untuk dibentuk karakternya. Itu doa yang benar. Sisanya terserah apa kata Tuhan. Gandol Gusti, betul? Suka-suka Tuhan. Karepnya Tuhan wis nurut ngalir ya. Jangan letakkan Tuhan di buritan perahu. Letakkan Tuhan sebagai nahkoda. Angin topan yang datang di cerita badai yang hebat itu. Karena Tuhan tidak dibangunkan di belakang awalnya. Ditaruh di buritan, dibiarkan tertidur di sana. Tetapi begitu mereka berseru, Tuhan tolong kami. Tuhan langsung ambil alih di paling depan. Melindungi kita. Dan bilang, badai topan teduh. Langsung teduh. Itu kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan kita tidak memprioritaskan pengabulan-pengabulan doa. Tapi kita memprioritaskan dengan berdoa karakterku semakin serupa Kristus. Dengan berdoa aku semakin baik, aku semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, baru kita baca ayatnya bareng-bareng ya. Filipi 4 ayat 6-9 yang bawa kita bisa dibuka bersama-sama. Yang enggak bawa bisa bareng-bareng baca. Ayat yang genap kaum wanita, ayat yang ganjil kaum pria. 1, 2, 3.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka, baca bareng-bareng, 1, 2, 3, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Percaya ya, kalau kita memfokuskan Tuhan, Allah sumber damai sejahtera pasti menyertai kita. Dalam suka, dalam duka, Dia akan menyertai kita. Kita belajar. Nah, bagaimana supaya kita itu doanya dijawab Tuhan, dan supaya kita menjadi karakter yang benar, supaya doanya dijawab harus karakternya benar juga. Karena kalau nggak gitu nggak bisa, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa beneran, susah. Engkau akan sulit melihat pembelaan Tuhan, engkau akan sulit melihat penyertaan Tuhan, bahkan engkau akan sulit untuk peka akan omongannya Tuhan. Firman Tuhan akan sulit engkau dengarkan. Tapi kalau kita benar, kita gampang. Dalam masa yang tenang, dalam suatu lingkungan yang tenang, kita gampang mendengarkan detak jam. Tak, tak, tak. Nah, mari kita cari Tuhan dalam keheningan, dalam kehampaan kita, dalam kelemahan kita akan menemukan Tuhan di sana. Gak bisa dalam kesibukan kita, dalam kekuatan kita sendiri kita temukan Tuhan, gak mungkin. Karena dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna ya. Karakter yang seperti apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara? Karakter seperti apa supaya kita bisa doanya dijawab Tuhan? Doa yang benar-benar benar, yaitu dengan karakter yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Katakan bersama-sama, karakter yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Ini tadi ayatnya ya. Yang keenam, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Ternyata kita nggak bisa menyatakan keinginan dalam nggak berdoa. Kan gitu, kebalikannya dalam tidak berdoa. Dalam kekuatan kita nggak bisa. Kita harus menyatakan penghubungnya itu apa supaya kita bisa menyatakan keluh kesah kita. Doa. Sama seperti saya mau curhat sama Bapak Gembala. Penghubungnya apa? Mungkin bisa ke rumahnya, datang ke rumah. Langsung face to face. Atau sekarang di zaman teknologi WhatsApp, chat, calling. Tapi kalau kita tidak ada perantaranya, kan kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, kita bisa langsung directly. Kita berdoa langsung face to face dengan Tuhan. Hadirat Tuhan bisa menjamah kita langsung, gak usah perantaraan imam-imam, gak perlu, kita bisa langsung. Karena itu betul Bapak Gembala selalu mengajarkan kita kalau sakit doa sendiri. Kayak kemarin AI Mejo kemarin juga doakan Bapak Gembala. Sama kuasanya karena dari Tuhan gitu ya. Gak mesti harus pendeta, harus hamba Tuhan yang penuh urapan. Gak mesti. Kita pun penuh urapan. Asal kita jadi orang yang benar-benar benar. Kita pasti penuh urapan. Nah ini yang pertama. Jadi senantiasa dekat dengan Tuhan, senantiasa dekat dengan Tuhan. Kalau engkau mau doamu dijawab Tuhan, senantiasa dekat. Jangan jauh-jauh, jangan menjauh dari Tuhan. Kalau engkau menjauh terus engkau minta jawaban Tuhan, gak mungkin nemu, gak bisa dapat. Harus dekat dulu sama Tuhan, baru engkau akan dijawab doanya. Sama seperti anak yang sudah berkenan, anak yang sudah nurut, pasti orang tuanya itu gak segan-segan Bapak Ibu Saudara memberikan apa aja. Bahkan mama saya itu sering ngomong, buat anakku, istilah ini sampai jadikan quotes. Jadi buat anakku kepala pun tak kasihkan, by Mama Hongli gitu ya, nek quotes di internet gitu ya. Mau tak posting kapan-kapan. Selalu ngomong gitu kalau membela anaknya. Kalau misalnya kita berdebat gitu, terus mama ngomong, buat anakku kepala mama juga tak kasihkan. Ini benar. Nah dari sini saya belajar, oh jadi orang tua itu seperti itu. Memberikan segalanya buat anaknya. Nah jadi Tuhan pasti mau memberikan kepada kita anak-anaknya kalau kita sudah hidup dengan benar. Amin. Masalahnya apakah kita sudah benar? Memang tidak ada yang bisa benar. Tidak bisa. Karena kita penuh kedagingan. Tetapi Roh Kudus
Yang di dalam kita, ingat, adalah penolong yang setia. Dia yang membenarkan kita. Dia yang mengajar kita bagaimana kita harus berdoa, mengeluhkan ucapan-ucapan yang tidak terucapkan, kata firman Tuhan. Jadi belajarlah dekat terus sama Tuhan. Ini ayatnya. Ayat yang atas itu terjemahan baru Bapak Ibu Saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sebenarnya ini terjemahan yang menurut saya kurang sedikit tepat, karena bahasa Inggrisnya juga ngomong gini, but the end of all things is near, therefore be of sound mind, self-control and sober in prayer. Sober in prayer. And bukan pakai then. And. Jadi semua harus berjalan berdampingan. Ini ya lebih diperjelas oleh firman Allah yang hidup. Akhir dunia ini hampir tiba. Sepakat ya, hampir tiba akhir dunia ini ya. Semua semakin susah, semua semakin jahat. Kemarin istri saya lagi-lagi ngasih tahu, ini satu keluarga diajak bunuh diri. Bapak, ibu sama anak-anaknya. Apa enggak gendeng dunia ini? Kalau mau mati dewe, saya dalam batin gitu. Ngapain ngajain anak-anak yang kecil tidak berdosa? Mati semua. Inilah dunia. Semakin jahat, semakin penuh tekanan, semakin penuh hambatan. Kalau kita enggak dekat sama Tuhan, kita enggak kuat. Kalau kita enggak dekat sama Tuhan, kita enggak mampu, Bapak Ibu Saudara. Nah, terus karena itu jadilah orang-orang yang bersungguh-sungguh serta tekun berdoa bareng, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan setelah kita menguasai diri jadi tenang baru kita bisa berdoa, baru kita lakukan doa. Enggak. Serta, bahasa Inggris juga and. Lakukan bersama-sama, jadi tenang, kuasai diri, terus berdoa. Terus lingkaran ini terus pertahankan. Semakin berdoa semakin tenang, semakin dapat berdoa, semakin sempurna. Lingkaran sempurna. Benar Bapak Ibu Saudara? Dekat sama Tuhan. Yang kedua, enggak panjang-panjang. Yang kedua, mengapa doa kita belum dijawab Tuhan atau karakter kita belum benar itu kenapa? Karena karakter kita bukan karakter yang selalu mengucap syukur. Katakan karakter yang selalu mengucap syukur, baru Tuhan bisa jawab. Nah, doa Bapa kami itu depannya apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, dikuduskanlah namamu itu artinya kita memuji menyembah Tuhan, kita mengucap syukur sama Tuhan. Menyembah Tuhan itu sama dengan engkau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita harus pertama kali berdoa, datang sama Tuhan, baru di dalam nama Tuhan Yesus aku mau berdoa. Jangan langsung aku minta ini Tuhan, aku minta A, aku minta B, aku minta C. Jangan, Tuhan itu enggak suka seperti itu. Tuhan lebih suka kita datang dengan penuh kerendahan hati lalu mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Isi doa jangan tiap hari keluh kesah terus, curhat terus sama Tuhan. Enggak apa-apa curhat sama Tuhan, memang harus sama Tuhan. Tapi awalilah dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Meskipun keadaan belum engkau tolong, aku belum melihat jalanmu, tapi tetap terima kasih Tuhan. Meskipun utangku ini tidak lunas-lunas, tapi terima kasih Tuhan. Meskipun jalan keluar ini kayaknya kok buntu Tuhan, aku percaya engkau sanggup menolong. Terima kasih Tuhan, tepat pada waktumu. Mengucap syukur dulu Bapak Ibu Saudara. Baru setelah itu ucapkan keluhan-keluhanmu. Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti berkenan. Asal kita mengucap syukur dulu. Kebanyakan kita tidak mengucap syukur sehingga kita berkeluh kesah terus. Akhirnya Tuhan ngomong, wah karakter ini belum siap terima berkatku. Ini masih ngomel-ngomel ini terus tiap hari sepanjang hari ngomel toh. Ngeluh terus. Akhirnya stop dulu. Nanti dulu anakku, kamu dulu tak bereskan, kamu dulu tak hancurkan. Jadi bejana yang dihancurkan dibangun lagi. Bejana tanah liat yang indah. Nah, jadi harus mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa berdoa tanpa mengucap syukur sama Tuhan, tanpa menyembah Tuhan. Kita tidak bisa menyembah Tuhan tanpa mengucap syukur, nggak bisa. Kalau kita berdoa tanpa menyembah Tuhan, itu doa yang kosong. Kosong beneran, hanya sekedar lip service. Kata-kata yang hampa Bapak Ibu Saudara. Tapi saat kita berdoa dengan penuh pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, di sana Tuhan berkenan. Kita juga nggak bisa menyembah Tuhan tanpa adanya ucapan syukur. Kan nggak mungkin kita menyembah Tuhan, Tuhan engkau jahat, Tuhan engkau nggak baik, nggak bisa. Kita menyembah Tuhan harus mengungkapkan kebaikan Tuhan. Nah ini belajar bersama-sama ya, kita rubah cara kita berdoa supaya kita bisa dilabeli sebagai orang yang dibenarkan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara mau dibenarkan Tuhan? Amin. Terus berdoa yang benar, dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan passion yang benar, dengan sikap yang benar. Nah, ini sikap kadang kita entengkan. Memang Tuhan itu gak masalah kita pakai baju apapun ke gereja ini. Wong Tuhan juga dulu gak pakai sandal kok ya. Dulu gak pakai sandal jepit, malah mungkin telanjang kaki gitu ya. Tetapi cara kita berpakaian, cara kita menghadap Tuhan, sikap kita, penampilan kita itu menunjukkan betapa engkau menghargai Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang dulu berpacaran, pas masih PDKT, datangnya itu pakai kaos compang-camping, celana 3/4, terus gak mandi, gak parfuman, terus halo, aku mau kenalan gitu ya. Kira-kira nonik-noniknya bilang apa? Mampu gak sih, gak mau aku gitu ya. Tapi pasti kasih yang terbaik, betul? Mandi paling 3 kali paling ya, supaya wangi, parfumnya disemprot sampai sak botol habis. Terus sisirnya disisir ke belakang biar kayak Chow Yun Fat gitu ya. Yang ketawa-ketahuan umurnya. Ya, datang ke nonik-noniknya. Wow, senang nonik-noniknya. Siapa bilang wanita melihat hati? Enggak, saya enggak percaya. Pertama kali wanita juga ngelihat pakai mata. Masa sih? Enggak, iya kan? Iyalah, ini terjawab toh. Jadi buat cowok-cowok ya, kuncinya jaga penampilan, upgrade diri dong. Jangan asal-asalan deketin Sioce kok asal-asalan enggak bondo. Kasihan kalau gitu kan Sioce-nya gitu ya. Ya Tuhan akhirnya ngelihat, oh anakku sungguh-sungguh. Anakku datang dengan penuh kerinduan, kesungguhan. Akhirnya Tuhan tuh terharu, gampang terharu Tuhan itu. Tuhan itu amarahnya, kata firman Tuhan, amarahnya hanya untuk sesaat saja. Tetapi his favor, seperti nama anak saya, his favor lasts a lifetime. Kemurahan Tuhan sepanjang masa, selama-lamanya. Gampang terharu, gampang mengampuni, itu Tuhan kita. Bukankah dia baik? Nah, datang sama Tuhan ya, dengan penuh ucapan syukur. Nah, karakter yang juga harus kita miliki supaya doa kita dijawab Tuhan seperti apa? Memikirkan perkara-perkara benar. 1, 2, 3 katakan, memikirkan perkara-perkara benar. Nah, ini tadi ayatnya yang pertama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, apa? Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berdoa, pikirkan hal-hal ini. Pikirkan, jangan mikir aduh ujianku berat, gak mampu ini, aduh ini gak mungkin, ini gak mungkin. Ojo, dikuasai, akhirnya kita menyerah. Tapi kalau kita mikirkan yang baik, yang benar, Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, masalahku tidak melebihi Tuhanku yang besar, Tuhanku lebih besar. Saat aku angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, yang adil dan yang suci. Pasti doamu dijawab Tuhan, pasti. Percaya saja, tapi tepat pada waktunya gitu ya. Loh, nanti pas dipraktekkan di rumah, baru berdoa sekali besok protes sama saya. Kok udah dijawab-jawab aku seperti ini? Tepat pada waktunya gitu ya. Bukan pembelaan kami para pengkhotbah, enggak. Memang kami pun mengalami harus seperti itu, tepat pada waktunya, bukan waktu kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu. Ya, jadi kita percaya kalau kita punya memikirkan perkara-perkara yang benar, Tuhan pasti memberikan segala-galanya bagi kita sesuai kehendaknya. Nah, baik belum tentu benar Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh hanya terbatas memikirkan perkara-perkara yang baik, tapi harus lebih dari itu. Pikirkan perkara yang benar. Itu masalahnya, kita cuma mikir perkara yang baik. Contoh yang baik belum tentu benar itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Misalnya ada seseorang salah, terus kita tahu dia salah, kita tegur dia di depan umum. Itu baik apa enggak? Baik untuk kebaikan dia, tetapi belum tentu benar. Yang baik apa? Firman Tuhan katakan, panggil 4 mata, tegur dia dalam kasih. Itu yang benar. Contoh lagi apa? Bohong putih katanya. Ya, ada bohong putih ya. Masih sekarang ada penganut aliran putih?
jangan sampai ada yang menganut aliran putih ya. Bohong putih, bohong demi kebaikan katanya. Nah ini, bohong demi kebaikan. Enggak ada ngomong bohong demi kebenaran tuh enggak pernah temu saya. Selalu ngomongnya itu bohong demi kebaikan, belum tentu benar gitu ya. Kita harus memikirkan perkara yang benar. Contoh yang lain lagi, melayani di sini baik apa betul? Baik ya, melayani di mimbar baik. Tetapi melayani untuk mendapatkan pujian itu tidak benar. Itu contohnya, betul ya? Itu contoh yang baik belum tentu benar. Tapi kalau kita berusaha achieve yang benar, kita akan mendapatkan kebenaran itu sendiri. Contoh juga meskipun gitu Bapak Ibu Saudara, kita berbuat benar belum tentu dianggap baik sama teman kita, sama saudara kita. Apa contohnya ayo? Benar yang belum tentu dianggap baik. Saya kasih 2 contoh. Tidak mau membantu teman saat ujian. Hai anak muda, angkat tangan dong anak muda. Yang merasa muda angkat tangan. Oh merasa tuwek kabeh. Adik-adik saya ini yang luar biasa ya. Ingat ya, memberi bocoran, memberi contekan saat ujian itu tidak benar. Meskipun baik di mata temanmu, ya kan? Bagi yang minta bocoran pasti baik, engkau pasti akan ditraktir setelah itu. Baik, teman yang, Edwin angkat tangan, kamu yang nyontek apa ngasih contekan? Gak, Edwin anak yang baik kok. Iya, belum tentu kita dianggap baik. Meskipun kita berbuat benar, lakukan terus dengan setia. Contoh yang berikutnya, berkata jujur dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Ya, berkata jujur. Kalau nggak bisa pelayanan, bilang alasannya yang jujur. Jangan bohong. Kalau enggak bisa melakukan segala sesuatu, bilang dengan jujur. Meskipun konsekuensinya engkau akan dianggap tidak baik, tapi lakukan yang jujur. Percaya saja kita menabur yang benar, kita akan menuai yang benar juga. Ya, jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Hendaklah kamu katakan tidak, jika tidak. Apa yang lebih daripada itu, artinya apa Bapak Ibu? Apa yang lebih, kalau setengah-setengah, kadang ya kadang tidak, tapi diwalak-walik gitu ya, berasal dari si jahat. Saya mau kesaksian sedikit. Dulu pernah Bapak Ibu Saudara sama teman gereja almarhum sekarang, dan ini menjadi sebenarnya sebuah rodok nyesal gitu loh, kok nggak lebih cepat. Jadi suatu saat singkat cerita dia fitnah keluarga kami, dia begini-begini, dia pokoknya melakukan sesuatu yang, tapi ini sudah 20 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Hanya untuk sebagai pengingat, sebagai kesaksian aja. Dan akhirnya saya sama mama datang ke rumahnya bertamu. Kita cerita awalnya baik-baik, kan dasarnya 20 tahun lalu ya Bapak Ibu Saudara, darah muda, panas ya. Ngomel tok gini, bikin cerita yang ngalor ngidul tok. Orang ini almarhum ini, saya langsung stop, saya kasih ayat ini Bapak Ibu Saudara. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak, saya bilang gitu. Bukan bertobat Bapak Ibu Saudara, tambah jauh. Aduh, ini kita harus berhikmat juga ya Bapak Ibu Saudara. Lakukan yang benar dengan hikmat Tuhan. Jangan frontal ya, malah enggak jadi berkat. Akhirnya saya singkat cerita setelah berlalu 10 tahun, susah itu saya harus mengalami pemulihan juga. Saya bilang sama istri, belikan persel Natal yuk. Ya, terus tetapi sungguh sayang enggak dibukain pintu Bapak Ibu ya, sudahlah. Enggak dibukain pintu. Ya sudahlah, yang penting kami sudah berusaha pemulihan, kami berusaha minta maaf, kami berusaha mengampuni. Tapi Tuhan baik, Tuhan baik. Ya itu ya, karakter yang selalu memikirkan perkara-perkara benar. Tidak sampai di situ, karakter yang bagaimana yang bisa doanya dijawab Tuhan. Karakter yang, katakan sama-sama, melakukan firman Tuhan. Benar, melakukan firman Tuhan. Ayat 9 tadi. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, ini konteksnya kita sedang berdoa ya. Karena firman Tuhan itu tidak hanya kita dapatkan dalam khotbah gini tok. Dalam berdoa kita bisa mendengarkan firman loh. Tuhan bisa bersabda, Tuhan bisa memberikan petunjuknya, itu firman Tuhan. Karena Tuhan adalah firman Allah yang hidup. Jadi ini konteksnya dalam doa ya. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dalam doamu, mungkin kau dapat jawaban Tuhan. Apa yang telah kamu lihat padaku, meskipun bertentangan dengan kedaginganmu. Nah saya garis bawahi sekali lagi. Meskipun bertentangan dengan rencanamu, dikatakan lakukanlah itu.
lakukan saja dengan setia. Meskipun Tuhan nyuruh B, padahal kita minta A. Atau bahkan kita minta A, Tuhan suruh Z, kebalikannya. Kayaknya gak masuk akal ini Tuhan suruh. Masa seperti ini? Mana mungkin Tuhan bisa suruh saya bawakan parsel minta maaf lebih dahulu? Tidak mungkin. Tidak mungkin, saya sendiri maksudnya, saya sendiri dengan kekuatan saya gak mungkin. Tapi karena ada Roh Kudus yang ingatkan, ayo belajar minta maaf duluan, ayo belajar mengampuni, ayo belajar hadap dulu, menghadap dulu. Nah lakukan, daging ini sakit, daging ini kepengen berontak. Gak bisa, aku sudah dilukai, aku sudah disakiti, gak bisa. Tapi lakukan saja dengan setia. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara, itu aja ya. Kapan hari Ko Dian Ming sempat guyon sama saya. Bilang, Han, kamu ini terkenal kalau khotbah lama katanya. Guyon karena kita dekat ya. Sesekali Han, bikinan Han, kurang 5 menit sudah selesai khotbahnya. Gimana reaksi jemaat? Saya mau lihat reaksi jemaat. Kaget semua katanya. Pasti kaget semua. Bener ya, ini kurang 8 menit. Puji Tuhan, saya juga belajar ya. Tapi semoga kita semua diberkati Tuhan, amin. Ada satu penutup. Jangan senang dulu Ferguson. Enggak bercanda. Ini penutup kapan hari sempat saya bagikan di doa malam. Cuman kan jemaat di sini enggak semua ikut doa malam, jadi saya ingin rindu. Dan saya percaya ini bisa memberkati. Saya undang pemuji, tim musik juga. Nah, suatu ketika ada seorang pengkhotbah hebat namanya Sweet Wigglesworth. Kita panggil aja dengan Mr. Smith. Ini sejarah Bapak Ibu Saudara. Ini cerita fakta real di tahun 1960-an. Itu orangnya. Ya, ini orangnya Mr. Smith. Dia terkenal dengan seorang pengkhotbah yang luar biasa. Mengadakan KKR kesembuhan, bahkan membangkitkan puluhan orang mati. Ini buktinya. Bahkan rumor terakhir saya belum mempelajari lagi apakah betul istrinya mati juga dibangkitkan. Luar biasa ya, keren banget. Nah, jadi sudah disembuhkan. Banyak kesembuhan terjadi, banyak banyak mujizat Tuhan dinyatakan dalam sebuah KKR. Saat itu tentu alat musiknya enggak semegah gini, tapi saya sangat terkagum melihat respon jemaat seperti ini. Wah luar biasa, benar-benar Tuhan bisa bekerja tanpa dibatasi apapun. Nah sudah terkenal sekali gitu loh. Tetapi orang banyak enggak tahu bahwa sebelum Mr. Smith ini menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa, Mr. Smith ini diproses Tuhan dengan hebat juga, dengan luar biasa. Mr. Smith ini dulunya bekerja sebagai plumber. Plumber itu apa? Tukang ledeng, tukang air ya. Dan istrinya itu sudah di dalam Tuhan, tetapi Mr. Smith belum di dalam Tuhan. Jadi enggak heran bahwa suaminya ini tidak sejalan pemikirannya dengan istrinya. Istrinya mau ke gereja selalu dihalangi, ke sini dihalangi terus. Suatu ketika ada Natalan seperti yang kita lakukan. Natalan itu pasti malam dan pulangnya sampai malam. Dan di sana banyak salju, dingin sekali, minus mungkin. Istrinya menghadiri Natalan, kemudian pulang larut malam. Meskipun sebenarnya sudah izin. Nah, terus ketok-ketok di depan pintu rumahnya sendiri. Tidak dibukakan, harus menunggu sampai 1 jam. 1 jam, bayangkan bukan di depan seperti GSG ini ya. Seenak, adem, damai di Sukowono ini. Sejuk maksud saya. Di sana dingin, minus, tetapi ketok terus. Setia, sabar terus. Akhirnya dibukakan sama Mr. Smith dengan muka yang masih marah, cemberut gitu ya. Istrinya tentunya sudah menggigil gini ya. Kalau mengikuti hawa nafsunya mungkin sudah marah gitu ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, wanita di zaman dulu lebih sabar-sabar ya. Yang percaya katakan amin, jangan ngomong amin. Kalau zaman sini berani aja seperti itu. Waduh, dibalik. Begitu dibukakan, kamu yang keluar, aku yang di dalam. Sampai besok pagi. Oh bahaya, enggak. Di sini enggak ada. Enggak benar, enggak ada. Kok pesimis thinking sih, kok negatif thinking. Enggak ada, beneran di sini enggak ada. Nah, istrinya enggak marah. Enggak seperti kita pada umumnya. Dia cuma tersenyum. Terima kasih ya, Mr. Smith, engkau sudah membukakan pintu bagiku.
terima kasih. Kamu lapar enggak? Kamu pasti kan belum makan, soalnya kamu tadi ke Natalan. Mau enggak tak bikinkan makan? Dingin-dingin gini, tak bikinkan yang anget ya. Mr. Smith masih dongkol, enggak digubris, ditinggal ke ruang tengah. Dibikinkan makanan, anget, dibawa ke mejanya Mr. Smith. Baru sampai meja, apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja. Dia melembutkan hati seorang yang begitu keras, begitu menyia-nyiakan istrinya, begitu menolak Tuhan dengan hebatnya, begitu menyangkal Tuhan. Dia menangis. Tuhan, katanya dia, ampuni aku. Selama ini aku menyia-nyiakan kasih istriku. Selama ini aku menyiksa istriku. Aku bahkan membuat istriku menderita. Ampuni aku Tuhan, bentuk aku, proses aku. Dan akhirnya singkat cerita kita tahu bersama inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Diubahkan Tuhan menjadi bejana yang begitu indah. Bapak Ibu Saudara percaya seberapa buruknya kehidupan kita. Saat kita setia menabur, kita setia berdoa, setia melakukan yang benar, memikirkan yang benar, berbagi kasih sama sesama. Tuhan bisa pakai kita luar biasa. Tuhan bisa pulihkan kita, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ya, biar malam hari ini Tuhan, Engkau jamah kami pribadi lepas pribadi. Seberapa kami yang ada Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas. Ampuni setiap kami kalau saat ini kami selalu mengeluh, ngomel sama Tuhan. Kami selalu ngomong Tuhan itu tidak baik. Bahkan kami mungkin ada di antara kami yang menyangkal keberadaan Tuhan. Menyangkal kuasa Tuhan. Ampuni kami. Ajar kami untuk kami menjadi karakter yang benar di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk berdoa secara benar Tuhan. Ubah kami, pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari yang ingin diubah Tuhan angkat tangan bersama-sama dan katakan pujian ini. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terus nyanyikan dengan penuh kesungguhan sampai dia jamah. Dia jamah, yes. Senap hidupku biar dia beri damai, amin. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah tapi kami tahu semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi katakan dengan penuh kesungguhan, minta jamah Tuhan. Dia jamah senap hidupku, amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Sebab semua pasti berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara dikasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan ini. Yusuf dari sejak masa mudanya dia harus melewati sebuah lembah kekelaman. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia disiksa
dia masukkan sumur, dijual. Kemudian dia harus menderita di penjara, difitnah. Belum selesai sampai itu, dia juga dijual lagi kepada penguasa Mesir. Dan dia tidak menjadi pemimpin langsung saat itu. Dia harus menunggu bertahun-tahun. Sampai umur 30 tahun baru Tuhan jawab doanya. Padahal kita belajar, pewahyuan janji Tuhan itu dinyatakan saat dia berumur 17 tahun. Dan jawaban Tuhan itu baru terlaksana di umur 30 tahun. Tetapi sekalipun tidak ada ayat Alkitab menulis bahwa Yusuf mengeluh sama Tuhan. Yusuf berkeluh kesah sama Tuhan. Demikian pula dengan Abraham. Sampai 100 tahun tidak pernah tertulis Abraham mengeluh sama Tuhan. Menyangkal Tuhan, bahkan menjual Tuhan. Tidak pernah ada satu ayat pun dua tokoh ini menyangkal Tuhan. Tetapi selalu mengucap syukur, Tuhan baik. Tuhan baik karena janji Tuhan, janji yang baik. Rencana Tuhan, rencana yang indah. Rencananya digenapi tepat pada waktu Tuhan. Mungkin saat ini yang terjadi, mungkin kita sering berdoa dengan cara yang salah, Bapak Ibu Saudara. Kita selalu ngomel, kita selalu mengeluh, kita selalu memikirkan hal-hal jasmani. Kita minta untuk hal-hal kepuasan daging kita. Mari saat ini kita berubah. Ubah setiap doa kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan dalam doa kita. Kita mau memikirkan perkara-perkara yang di atas sana, yang benar. Kita mau melakukan perkara-perkara yang benar. Kita selalu mendekat sama Tuhan. Mari saat ini engkau sembah Dia. Sembah Dia, cari Dia. Apapun yang kau bawa malam hari ini, engkau sembah Dia. Sembah Dia dulu. Jangan sebut permasalahanmu, sembah Dia. Sembah Dia dulu, ucapkan syukur dulu. Letakkan permasalahanmu di bawah kakinya. Sembah Dia dulu, sembah Dia. Mari sembah Dia bersama kita, sembah Dia. Haleluya. Katakan, Engkau baik Tuhan. Mari penuhi ruangan ini dengan ucapan syukur. Kita hanya satu tujuan saat ini, untuk mengucap syukur. Tidak ada tujuan yang lain. Sampingkan dulu tujuan yang lain. Ucapkan syukur. Sembah Dia, puji Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terus ucapkan syukur, jangan berhenti. Terus. Sampai engkau merasakan lawatan Tuhan. Sampai engkau dibereskan terlebih dahulu malam hari ini. Jangan berani engkau minta permohonan kalau engkau belum beres. Terus ucapkan syukur. Minta ampun sama Tuhan untuk hal-hal yang kita lemah. Minta ampun sama Tuhan untuk hal-hal yang kita bersalah. Minta Tuhan bentuk di hal-hal yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Ini kami Tuhan malam hari ini. Kami merendahkan diri kami Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami terlebih dahulu. Izinkan kami bersyukur Tuhan. Izinkan kami menyembah Engkau. Haleluya.
semua berdoa bersama-sama. Saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak sebutkan setiap permasalahan kita, tetapi setiap kita yang punya masalah boleh angkat tangan, semua memejamkan mata. Kita berdoa bersama-sama. Kita percaya barusan kita sudah dibenarkan Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah berkenan karena Dia Tuhan yang begitu baik. Dan saatnya kita mau memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang mungkin tidak bisa kita ucapkan. Tapi percaya Roh Kudus ada bersama engkau malam hari ini. Percaya Roh Kudus akan memberikan jawaban, akan menolong engkau dalam kelemahanmu, akan memimpin engkau dalam masa depanmu, akan memimpin engkau dalam setiap usahamu, dalam setiap keluarga. Tolong Tuhan, ambil alih kami semua malam hari ini Tuhan. Tolong Tuhan, kami mau meletakkan Engkau sebagai nahkoda kehidupan kami. Tolong Tuhan, kami akan mengeluarkan Engkau dari buritan dan kami akan letakkan Engkau di depan. Engkau yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang mengangkat tangan saat ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, kemenangan terjadi. Dan kita akan bersorak-sorai karena Tuhan sudah menyembuhkan kita. Yang berbeban berat, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kehidupan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah El Shaddai, Allah Jehovah Jireh, Allah yang luar biasa, Alfa dan Omega, akan menyertai kami semua, akan membukakan pintu. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau yang membuka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Amin, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami sudah dipulihkan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tak tersembunyi kuasa memberkati Tuhan, hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, Kau pakai dia dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarganya Tuhan, buat orang-orang di sekitarnya. Kau pakai Tuhan, urapi dengan urapan yang baru senantiasa Tuhan, baru berikan pembaharuan, berikan kepekaan Tuhan lebih lagi, lebih tajam lagi Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap firman yang sudah disampaikan, biar hati kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan hati yang meluap-luap mengasihi Engkau
Kami tahu sekarang kami harus berdoa Tuhan, dan ucapan syukur. Kami membawa semua yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kalau sebentar ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Kau Allah Tuhan yang menyucikan dan menguduskan. Biar setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, biar memberikan dengan sukacita dan pakai untuk pembangunan gerejamu, untuk pelebaran kerajaan Allah, untuk Injil kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Sucikan dan kuduskan Tuhan persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu jemaat yang tugas persembahan, saya persilakan. Sambil itu kita Sukowono News. Ibadah hari ini dilayani Saudara Handri Susanto. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Tuhan memberkati. Hadirilah ibadah selanjutnya yang dilakukan secara onsite dan online melalui live streaming di YouTube channel GBI Sukowono. Pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 pukul 6 sore. Dengan firman Tuhan yang akan dilayani Pastor Yan Pasulu. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mengajak teman, kerabat dan saudara kita untuk bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah WBI Sukowono yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 pukul 6:30 malam. Ibadah ini akan dilayani Ibu Lindawati. Hadirilah ibadah doa malam. Pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 pukul 6:30 malam. Yang akan dilayani Saudara Handri Susanto. Mari Bapak Ibu dan Saudara bisa hadir dalam ibadah doa malam, karena di dalam doa ada kuasa Tuhan bekerja. Kami gak mau pedulikan masa lalu kami, pergumulan kami, problema kami. Yang kami pedulikan hanyalah satu dirimu ya Tuhan saat ini. Oh, bertatalah di hati kami Tuhan. Ya Yesus Kristus Raja. Haleluya, haleluya. Komsel Youth selanjutnya yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 pukul 5 sore. Kakak Handri yang akan melayani kita dalam firman Tuhan. Bagi jemaat yang mempunyai cucu, anak dan keluarga usia remaja, mari bisa bergabung dan datang dalam ibadah youth ini. Jemaat yang terkasih, hadirilah ibadah doa pagi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024. Ibadah ini dilakukan setiap hari Sabtu, pukul 5 sampai 6 pagi di Gedung Serbaguna. Kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Bagi jemaat yang membawa anak atau cucu di bawah usia 10 tahun, bisa diarahkan ke gereja anak. Yang dilakukan setiap hari Minggu, pukul 6 sore. Demikian informasi kegiatan ibadah GBI Sukowono kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan disiplin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mau sedikit kesaksian ya. Jadi kalau minggu lalu buat saya temanya Tuhan itu ajaib. Minggu ini lagi Tuhan itu ajaib. Kenapa? Ini bagian promosi doa pagi ya. Jadi semalam habis pulang doa malam itu tiba-tiba perut saya sakit. Terus saya minum obat mah. Karena capek ya tidur ya, gak ingat sakit lagi. Terus waktu bangun pagi mau berangkat doa pagi itu kok perutku masih sakit ya. Berangkat. Sampai di gereja
tetap minum air hangat, tetap gitu loh. Terus Tuhanku ajaib. Jadi Tuhan tolong saya. Jadi waktu itu kita sudah menyembah, kita sudah doa untuk doa kita. Terus ada Bu Gembala doa kan ya buat setiap pribadi yang hadir. Kamu punya permasalahan apa yang kita bawa. Sebenarnya saya enggak bawa apa-apa gitu loh. Cuma bilang Tuhan perutku sakit. Tapi pasti kan sembuh. Saya ngenteng no gitu loh. Ngenteng no. Cuma sakit perut paling mah ya. Terus waktu di dalam nama Yesus. Tiba-tiba loh kok hilang sakitnya gitu loh. Ya beri kemuliaan buat Tuhan lah ya. Ini hal yang kecil gitu loh. Tapi buat saya besar. Waktu pulang ke rumah itu saya ngomong. Kok perutku udah sakit lagi. Tadi tiba-tiba habis amin itu hilang habis menurutku. Kok aneh ya? Ya itu Koko bilang ya gini gitu. Cuma gak banyak kata, cuma gini gitu. Diem. Ya itu. Jadi ayo Bapak Ibu ketika saya tuh belajar. Saya sama suami itu datang setiap kali ada doa, kita paksa dengan sengaja. Kata firman Tuhan kita mencari Tuhan harus dengan sengaja. Waktu kita berharga, tetapi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan memperhitungkan. Bukan karena apa yang mau Tuhan jawab, tapi karena pribadinya Tuhan. Kita semua butuh Tuhan, apapun yang terjadi ke depan kita nggak tahu. Tapi satu, cuma ada Tuhan yang kita bisa andalkan. Ya, mari kita saat ini bersatu hati berdoa untuk bangsa dan kota tempat di mana kita tinggal ya. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau memanggil kami untuk berdoa malam hari ini Tuhan. Untuk bangsa dan kota di mana kami tinggal, kami berdoa Tuhan, supaya ada keamanan atas bangsa dan kota di tempat kami tinggal Sukowono ini Tuhan. Kami berdoa supaya tidak ada roh pemecah belah, supaya tidak ada radikalisme Tuhan yang memecah bangsa dan kota kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan takut akan Tuhan atas kota kami, atas bangsa kami. Kami lepaskan damai, sejahtera dan kasih Tuhan atas kota kami. Kesejahteraan Tuhan ada menjadi bagian dari bangsa kami. Biar atas seluruh teritori bangsa kami Tuhan, kesejahteraan, keberhasilan atas setiap pertanian, atas setiap perekonomian kami Tuhan, atas setiap hasil alam kami Tuhan, atas setiap tambang-tambang hasil laut kami berkati Tuhan. Kami lepaskan kesejahteraan, keberhasilan, kesuksesan Tuhan atas setiap apa yang di umat-Mu kerjakan atas bangsa ini. Tuhan, kami berkati bangsa ini supaya pintu-pintu penginjilan Tuhan terbuka lebar Tuhan. Mari Tuhan, lewat kami Tuhan, lewat setiap media-media yang ada, Kau pakai Tuhan supaya buka kerajaan-Mu Tuhan, perluas kerajaan-Mu atas bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan bangsa-bangsa boleh melihat Tuhan, ada kedahsyatan yang ajaib, ada hadirat Tuhan. Setiap bangsa-bangsa akan datang Tuhan untuk bertekuk lutut Tuhan, mencari wajah Tuhan di bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, bangkitkan Tuhan generasi anak-anak panah Tuhan, generasi Tuhan yang tunduk Tuhan, pada takut akan Tuhan, bukan pada hawa nafsu. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati bangsa dan negara kami, kesejahteraan, keamanan kami lepaskan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Matius 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kami terima doa-doa ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami dapat bersatu berdoa, kami dapat beribadah, kami dapat bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk proses pergantian jabatan pemerintahan yang ada. Tuhan, setiap aparatur-aparatur yang akan terpilih Tuhan, Kau pilih Tuhan. Munculkan Tuhan anak-anak Tuhan, pilihan-Mu Tuhan. Anak-anak Tuhan pilihan-Mu dalam setiap kegerakan bangsa ini untuk membuka kerajaan Injil-Mu Tuhan. Tolong ya Tuhan setiap presiden Tuhan, wakilnya dan jajarannya. Pilih Tuhan yang terbaik Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, pilihan-pilihan terbaik daripada Engkau. Tuhan, setiap apapun yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, yang campur tangan daripada si jahat, kami berdoa, kami gagalkan Tuhan, berkatakan gagal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap apa yang kami doakan malam hari Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ke dalam tangan-Mu setiap doa-doa ini Kau jawab. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, jauh syukur. Haleluya, amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita tutup doa. Kiranya
aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa jemaat-Mu Tuhan. Jauhkan sakit penyakit. Tuhan mendengar. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Percayalah dengan kuasa doa. Ya, kita siap. Ini sedang ada penuaian jiwa-jiwa. Terus berdoa. Nanti saya mau runding dengan Cilili. Doa pagi kalau mau yang doa, tapi yang Sempolan Kalisat enggak kejauhan. Yang Sukowono sekitarnya, karena takut kedinginan, penter sudah disediakan. Kalau kau Didik siap, jemput. Supaya kita mau berdoa. Karena doa adalah nafas kita. Amin, Tuhan berkati. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita minta berkat dari Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan penyertaan Allah Bapa, kasih sayang putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.